saya dengan Dr. Ovin dari Ovela Clinic. Kali ini saya akan membahas mengenai skin tightening atau pengencangan wajah. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai pengencangan kulit. Kulit yang seperti apa sih yang harus dikencangkan? Tentunya kulit yang kendur. Kenapa kulit bisa kendur? Biasanya karena kandungan kolagen dan elastinnya semakin menurun. Biasanya kolagen dan elastin ini produksinya semakin menurun setelah prime age kita. Biasanya setelah usia 30 ke atas. Jadi, mulai usia 30, 40, 50, 60 apalagi, itu biasanya kulit semakin kendur karena produksi kolagen kita itu semakin nggak ada. Nah, makanya kalau kita mau tetap memiliki kulit yang kencang, kita harus menstimulasi kolagen ini. Jadi selain dengan menstimulasi kolagen, bisa juga menempuh prosedur bedah, yaitu dengan facelift surgery. Ini tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, tentunya harus berkonsultasi dengan bedah plastik. Seperti apa downtime-nya, seperti apa degree facelift-nya, ini biasanya ada bermacam-macam. Tapi bagi yang belum ingin surgery, tentunya juga ada perawatan non-invasif yang bisa dipertimbangkan, misalnya terapi atau laser atau radiofrekuensi. Nah, perawatan-perawatan ini tujuannya adalah untuk menstimulasi kolagen sehingga bisa mendapatkan kulit yang kencang. Sedikit saya ingin bahas mengenai lapisan-lapisan kulit. Jadi, kulit ini ada lapisan-lapisannya, yaitu dari epidermis paling luar, kemudian dermis, kemudian lebih bawah lagi ada subcutaneous atau lapisan lemak, kemudian ada namanya smooth layer, dan juga muscle, yaitu otot. Jadi lapisan kulit mulai dari smooth sampai epidermis ini dengan berjalannya waktu akan mengalami aging, yaitu proses penuaan. Kolagennya akan berkurang, sehingga untuk mendapatkan kulit yang kencang kita harus menstimulasi kolagen-kolagen di setiap lapisan kulit ini. Nah, dengan cara seperti apa? Misalnya dengan alat RF atau laser, ini biasanya dilakukan untuk menstimulasi kolagen di lapisan luar, bisa mencapai epidermis, kemudian dermis. Tapi untuk mencapai lapisan lebih dalam atau terdalam, yaitu namanya smooth layer, nah ini tidak bisa dengan RF ataupun laser. Ini harus menggunakan teknologi ultrasound yang bisa menembus lapisan kulit lebih dalam lagi. Nah, contohnya ini adalah ultherapy. Jadi, ultherapy ini merupakan satu-satunya alat untuk pengencangan kulit yang memiliki FDA license. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan energi microfocus ultrasound yang bisa menembus lapisan kulit hingga terdalam, yaitu hingga smooth layer yang tidak bisa dicapai dengan laser dan RF. Cara kerjanya seperti apa? Dengan menembusnya energi ke lapisan smooth ini, nanti akan terjadi thermal, yaitu pemanasan hingga derajat tertentu sekitar 60-70 derajat, dan ini nanti akan menstimulasi produksi kolagen-kolagen kita secara natural yang berada di lapisan terdalam itu. Jika kolagen-kolagen ini terstimulasi, maka ini akan membuat kulit kita akan menjadi lebih kencang. Bisa bertahan berapa lama sih hasilnya ultherapy ini? Nah, ini akan bertahan pada umumnya sekitar 1 tahun, sehingga treatment ultherapy ini sebaiknya dilakukan pengulangan setelah durasi 1 tahun. Namun untuk beberapa pasien mungkin ada yang 6 bulan, itu bisa saja tergantung evaluasi di masing-masing kulit pasiennya. Keunggulan ultherapy ini, setelah perawatan tidak memberikan downtime, jadi tidak ada luka-luka. Biasanya hanya sedikit kemerahan dan itu nanti hanya sekitar 1 hari biasanya sudah resolve. Tapi ini sangat jarang, rata-rata tidak ada merah-merah. Tapi kemudian tergantung sensitivitas kulit masing-masing pasiennya. Nah, kalau ditanya, "Dok, abis ulterapi hasilnya langsung kencang nggak kulitnya?" Nah, jadi untuk menstimulasi pembentukan kolagen baru ini membutuhkan waktu. Jadi biasanya hasilnya akan terlihat setelah 2 bulan sampai 3 bulan setelah dilakukan ulterapi. Siapa aja sih yang merupakan kandidat baik untuk melakukan terapi ini? Nah, biasanya dengan usia 30 hingga 50 tahun ini adalah usia yang ideal untuk melakukan perawatan ulterapi. Jika usianya sudah melampaui 50, 60, ini harus dilihat lagi seberapa kendur sih kulitnya. Karena ada juga pasien yang sudah usia 50, tapi dia rutin perawatan, itu memiliki kolagen yang bagus, sehingga tidak terlalu sagging, tidak terlalu turun seperti pasien lainnya yang tidak melakukan perawatan.
Nah, jika di usia 50-60 tahun tapi kulitnya masih cukup kencang, tidak terlalu segi, ini masih merupakan kandidat yang baik untuk melakukan ulterapi. Tapi jika sudah terlalu kendur, ini merupakan indikasi untuk melakukan operasi facelift. Jadi untuk lebih simpelnya, siapa sih yang ideal untuk ulterapi? Yaitu bagi yang memiliki kulit yang kendur, mild hingga moderate. Jika sudah severe, bisa memikirkan untuk melakukan operasi. Dan tentu saja orang-orang yang sudah seharusnya operasi tapi masih takut untuk melakukan operasi. Nah, ini juga bisa dilakukan ulterapi. Nah, pertanyaan yang cukup penting, aman nggak sih ulterapi? Ulterapi ini sudah terbukti aman, sehingga banyak sekali riset dan juga medical journalnya yang melakukan ulterapi ini pada rentang usia 30-50 tahun dan dengan menghasilkan efektivitas yang baik.